Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun, membimbing, dan memelihara kehidupan kami hingga pagi hari yang berbahagia ini. Kami memohon kiranya firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti maksud Tuhan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada pagi hari yang berbahagia ini Senin, tanggal 5 Februari tahun 2024, yakni tertulis dalam kitab Zakaria pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepada aku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel, ternyata di tengah-tengah kehidupan mereka saat memulai kehidupan yang baru di Yerusalem pun, mereka jatuh ke dalam pencobaan kembali, yakni tergoda terhadap Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain. Terlebih lagi ketika mereka juga melihat kondisi Yerusalem yang porak-poranda bagai hutan belantara, dan mereka juga pesimis akan memulai hidup yang seperti apa. Bapak Ibu, sikap yang demikian diingatkan oleh Tuhan melalui Nabi Zakaria, bahwasanya dosa yang demikian telah berulang kali dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan berulang kali juga Allah menebus nenek moyang mereka. Dengan apa? Dengan tidak mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Oleh karena itu, Allah kembali mengingatkan bangsa itu agar apa yang telah pernah dialami oleh nenek moyang mereka hendaklah tidak terjadi lagi. Tetapi biarlah bangsa itu menunjukkan di dalam kehidupan mereka, menyatakan dalam kehidupan mereka bahwa mereka adalah bangsa yang telah merdeka. Bangsa yang telah ditebus Allah. Bangsa yang telah dibawa Allah keluar dari pembuangan Babel. Sehingga mental mereka bukan lagi mental budak, bukan lagi mental orang jajahan, tetapi mental pemenang yang telah dimenangkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, seperti apa mental seorang pemenang itu yang diinginkan Tuhan dari bangsa Israel pada saat itu? Yakni agar mereka meninggalkan segala berhala seperti nenek moyang mereka, agar mereka merespon secara positif setiap kasih karunia Tuhan. Memang benar, kondisi yang mereka hadapi, Yerusalem bagaikan hutan belantara. Tetapi itu bukanlah persoalan yang besar bagi Tuhan.
Persoalan yang besar bagi Tuhan adalah ketika bangsa itu dibawa Tuhan keluar dari pembuangan Babel, tetapi mereka tidak bersyukur, tidak bersuka cita bahwasanya Tuhanlah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan dari bangsa Israel agar hati mereka tetap terpaut hanya kepada Allah. Tidak mengandalkan apapun, baik di dalam kehidupan rohani mereka, baik di dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di dalam hendak membangun kembali Yerusalem, tempat mereka tinggal. Biarlah bangsa itu melihat bahwasanya hanya dengan dekat kepada Tuhan saja, hanya dengan tetap berharap kepada Tuhan saja, hanya dengan tetap mengandalkan kasih Tuhan saja, mereka dapat membangun kembali Yerusalem itu seperti sedia kala. Nah, oleh karena itu, demikianlah juga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengajak kita sebagai umat yang telah ditebus untuk mensyukuri penebusan Yesus Kristus di kayu salib dengan menunjukkan buah-buah keselamatan kita, dengan menunjukkan sukacita kita, dengan melakukan setiap pekerjaan kita penuh rasa syukur bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan telah terlebih dahulu membebaskan kita, menebus kita dari dosa kita. Jadi buah penebusan itulah yang kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sukacita, bahwasanya hanya dengan dekat kepada Tuhan maka kita juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita nyatakan kedekatan kita kepada Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan setiap perkara yang baik di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan, agar selalu menikmati persekutuan yang indah di setiap situasi kehidupan kami, sehingga keadaan sulit maupun pergumulan yang kami hadapi tidak akan menghalangi kami untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Sebab hanya dengan dekat Tuhan saja, hanya dengan tetap merespon secara positif keselamatan kami, penebusan Tuhan terhadap dosa kami. Dengan demikianlah kami juga dapat dengan sukacita melakukan setiap perkara yang dapat mendatangkan sukacita bagi Tuhan juga. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kami beserta dengan doa kami ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah kiranya persekutuan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan akan menimbulkan sukacita bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan di sepanjang hari ini. Shalom.